saya membahas terkait dengan hal yang menarik pada tahun 2025 ini. Pastinya teman-teman semua sudah mendapatkan informasi atau berita terkait hal yang sangat-sangat menarik ini, yang kemudian menghebohkan seluruh Indonesia dan kemudian masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Di mana kita tahu bahwa pada akhir ini kita mendapatkan berita terkait dengan adanya pagar laut ya yang ada di Tangerang. Nah, kemudian setelah berapa hari kemudian kita mendapatkan informasi ternyata bukan hanya pagarnya yang ada, tetapi ada sertifikatnya. Ya, ada sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Nah, ini hal yang menariknya. Saya kembali mencari-cari ya terkait dengan hukum pertanahan, hukum terkait dengan aturan terkait dengan hak guna bangunan. Ternyata saya tidak menemukan ini di mana bisa diterbitkan ya sertifikat hak guna bangunan di atas laut. Nah, pertama saya menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan nomor 18 tahun 2021, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, bahwa hak guna bangunan itu hanya bisa diterbitkan tiga jenis, yaitu hanya bisa diterbitkan di atas tanah negara, di atas hak pengelolaan, kemudian di atas hak milik ya. Jadi kalau di atas laut belum ada ya, belum ada teman-teman. Namun berita yang saya sampaikan tadi bahwa pastinya sudah diketahui teman-teman, di mana baru saya juga membuka berita terkait hal ini karena banyak teman-teman rekan-rekan yang mencoba menyampaikan ke saya untuk kemudian bagaimana tanggapannya gitu ya. Nah, kemudian di berita yang saya lihat di CNN Indonesia ini, bahwa Kementerian ATR dan BPN mencatat ada 263 bidang ya sertifikat hak guna bangunan di atas pagar laut yang ada di Tangerang. Kemudian selain sertifikat hak guna bangunan, ternyata ada juga sertifikat hak milik. Nah, ini lebih luar biasa. Tadinya saya mau ngomong bahwa kenapa hanya hak guna bangunan, kenapa enggak hak milik sekalian? Nah, ternyata ada ya. Ada 263 bidang sertifikat hak guna bangunan di atas pagar laut Tangerang yang terdiri dari 234 bidang sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Intan Agung Makmur. Nah, ini banyak sekali ya, 263. Kemudian 20 bidang sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa. Nah, dan kemudian bukan hanya itu, ada 9 bidang juga ternyata atas nama perorangan. Kemudian 17 bidang lainnya dilengkapi sertifikat hak milik. Nah, saya belum melihat ternyata yang sertifikat hak milik ini apakah masuk di dalam 263 atau tidak, karena berita yang ada di sini atau informasinya ada 17 bidang lainnya yang dilengkapi sertifikat hak milik. Artinya mungkin maksudnya ada sertifikat hak milik kemudian diterbitkan HGB. Nah, kemudian teman-teman yang paling banyak tadi bahwa sertifikat hak guna bangunan yang banyak diterbitkan itu di atas nama ya, tercatat atas nama PT Intan Agung Makmur. Kemudian PT Intan Agung Makmur ini milik siapa? Nah, teman-teman nanti bisa mencari tahu itu, tetapi informasi yang saya dapatkan barusan bahwa PT Intan Agung Makmur ini diketahui sesuai dengan data AHU yang ada di Kemenkumham, itu beralamat ya, kantornya ini beralamat di Jalan Inspeksi PIK 2 nomor 5 Kabupaten Tangerang, Banten ya. Kemudian selain tadi PT Intan Agung Makmur, juga ada PT Cahaya Inti Sentosa ya. PT Cahaya Inti Sentosa ini sesuai dengan data ya yang ada di Kemenkumham
ya di AU menunjukkan bahwa PT Cahaya Inti Sentosa beralamat di kawasan 100 Blok C, nomor 6 Jalan Kampung Melayu Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian teman-teman, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua, kapan diterbitkannya dan kemudian kenapa bisa diterbitkan sertifikat hak guna bangunan ini, sementara kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 itu tidak ada satupun bunyi yang mengatakan terkait dengan bolehnya sertifikat hak guna bangunan itu diterbitkan di atas laut. Nah, terkait dengan hal itu sudah diterbitkan dan bagaimana ya untuk menelusurinya ya bagi Menteri untuk mencari tahu terkait hal ini ya gampang saja sebenarnya ya. Sangat gampang. Kenapa saya bilang sangat gampang? Menteri ATR dan BPN tinggal melihat siapa waktu itu yang menjabat dan yang menerbitkan sertifikat di atas laut itu. Nah, di mana diterbitkannya ya pastinya di wilayah kabupaten atau di wilayah provinsi daerah Tangerang, Banten gitu ya. Teman-teman, mungkin tadi saya sampaikan juga bahwa sesuai dengan peraturan yang saya sebutkan, mungkin bertanya di mana diaturnya ya. Di dalam pasal 36 itu, teman-teman, disebutkan tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Jadi teman-teman bisa baca nanti di sana terkait dengan dasar hukumnya ya. Kemudian saya menambahkan sedikit saja bahwa terkait dengan jangka waktu hak guna bangunan, bahwa HGB di atas tanah negara itu diberikan jangka waktu untuk melakukan pengelolaan yaitu selama 30 tahun ya, kemudian dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Kemudian kalau diterbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah milik itu juga tidak jauh berbeda tadi, bahwa diberikan jangkanya adalah 30 tahun. Dan juga dapat diperbarui akta pemberian hak guna bangunan di atas hak miliknya, bisa diperbarui. Kemudian yang terakhir adalah di atas tanah hak pengelolaan ya, waktu yang sama seperti di atas tanah negara dan juga di atas tanah hak milik. Jadi seperti itu jangka waktu HGB. HGB itu bukan seperti sertifikat hak milik. Kalau sertifikat hak milik, kalau bahasanya itu paten ya, artinya selamanya adalah menjadi milik. Jadi tidak ada jangka waktu. Sertifikat hak guna bangunan ini juga sama seperti sertifikat hak pakai ya teman-teman. Nah kemudian yang menjadi hal yang menarik yang kita dapatkan akhir-akhir ini adalah ternyata tanah yang ada, sertifikat yang dikeluarkan di atas laut itu yang sudah dipagar sekitar kurang lebih 31 km atau 30 km. Kemudian bagaimana nantinya terkait dengan sertifikat yang sudah dikeluarkan tadi itu sekitaran 263, apakah kemudian nantinya akan mungkin kembali ke orang yang mengaku sebagai pemilik? Karena tadi kita lihat bahwa ada 19 atau 17 sertifikat hak milik. Nah, bagaimana jalan keluarnya terkait dengan sudah diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan ini? Yang pertama ya harus dibatalkan oleh pihak ATR atau pihak BPN yang sudah menerbitkan atau yang sebelumnya menerbitkan. Tetapi tidak bisa dibatasi hanya sampai di situ saja. Kenapa? Menurut saya ini perlu dilakukan teguran, dilakukan penelusuran terkait dengan kenapa bisa terbit. Kemudian apakah ini merupakan pelanggaran atau tidak? Menurut saya ini pelanggaran sih ya. Tapi teman-teman, kita berharap pastinya ini akan dimaksimalkan oleh menteri yang sekarang di bawah pemerintahannya
Pak Prabowo Subianto untuk kemudian benar-benar memberikan sanksi bagi yang kemudian melakukan pelanggaran terhadap penerbitan sertifikat hak guna bangunan ini. Yang menjadi solusi keduanya adalah melalui PT UN. Ini mesti diajukan gugatan ya, untuk kemudian dilakukan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat hak guna bangunan itu bukan diterbitkan di atas laut ya. Jangan nanti kemudian karena teman-teman mungkin ada yang rumahnya dekat pinggir laut, kemudian nanti magar laut, kemudian menerbitkan sertifikat, itu pelanggaran, nggak boleh ya. Jadi kita berharap masalah ini akan segera selesai. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada informasi-informasi terbaru berikutnya.